Kelana Tirta kali ini dimulai dari sebuah jalan di Baturaden yang indah dan bersama motor tua mengunjungi sebuah curug bernama Pete di daerah Karangsalam, Kecamatan Baturaden. Curug ini memiliki keindahan yang tersembunyi sehingga saya penasaran ingin mengunjunginya. Sudah jam 10:30 di hari Kamis. Cuaca sangat cerah sekali ya, karena tidak hujan. Sebelum itu saya lapar, saya melihat ada jajanan donat dan untuk nggak juga nanti akan makan lagi, tapi aku tidak tahu kemana. Itu donatnya lumayan enak loh. Tadi saya izin best. Ya udah saya mas. Ya mas. Ya mas. Selesai menyantap makanan donat di siang hari, saya melanjutkan perjalanan menuju curug dengan waktu kurang lebih 30 menit. Di sisi kiri terbentang hamparan sawah hijau yang menyejukkan mata. Sementara langkah saya terus membawa melewati Tugu Megah menanda kawasan wisata Baturaden. Jalan perlahan menanjak lurus ke atas seolah mengantar menuju pelukan alam pegunungan. Di kejauhan, alam putih tampak berarak di langit biru yang cerah, menambah suasana damai dan segar. Sesekali jalan berbelok menanjak dengan lembut, menyuguhkan pemandangan alam yang semakin indah di setiap tikungannya. Motor pun terus melaju melewati pemandangan indah di sepanjang jalan. Akhirnya saya tiba di kawasan Baturaden. Di sisi kanan tampak deretan mobil jeep yang siap membawa wisatawan berpetualang menjelajahi alam. Saya sempat berhenti sejenak di area Sapi Perah untuk menikmati suasana pedesaan yang tenang, lalu melanjutkan perjalanan menuju Jalan Bukit Tengtung. Niatnya hanya ingin menikmati udara segar dan keindahan alam sekitar. Namun sayangnya Gunung Baturaden kali ini tak tampak dari pandangan, tertutup kabut tipis yang menyelimuti langit. Jalanan yang menurun menandakan perjalanan hampir sampai di Curug Pete. Kaki terus melangkah pelan menyusuri jalan yang dikelilingi hamparan sawah hijau nan indah. Udara terasa sejuk dan suasana begitu tenang. Di tengah pemandangan itu terlihat seorang bapak-bapak sedang memindahkan jerami dengan penuh ketekunan, menghadirkan potret kehidupan desa yang sederhana namun damai. Tak jauh dari sana, deretan pohon kelapa menjulang tinggi melambai lembut tertiup angin. Jalan menuju curug pun terus berlanjut melewati area pemakaman kecil yang sunyi, menambahkan kesan alami dan sakral di tengah kehidupan alam Baturaden. Tadi perjalanan cukup lumayan lama ya, dari 10:30 sampai 11 gitu. Jadi sempat tadi makan di pinggir jalan dulu karena cuacanya cukup mendukung untuk perut yang sangat lapar ini. Ya mungkin tadi sempat kita ambil pucat-pucat gambar dulu karena ya pemandangan indah sekali di Baturaden ini. Untuk saya mengunjungi Curug Pete ya, karena Curug Pete ini banyak sekali keindahan-keindahan yang tersembunyi. Perjalanan pun berlanjut memasuki kawasan Curug Pete. Tangga-tangga menurun membawa saya semakin dekat dengan suara gemercik air yang menenangkan. Di sisi kanan tampak tebing menjulang dengan pepohonan hijau yang meneduhkan. Sementara di sisi kiri saya melihat seorang bapak-bapak yang baru saja selesai mandi di aliran sungai kecil. Tampak bersih dan segar, bersiap untuk menuju masjid. Suasana terasa begitu damai, berpadu antara keindahan alam dan keseharian masyarakat yang sederhana namun penuh ketenangan. Kaki yang terus melangkah akhirnya disambut oleh aliran air yang jernih dan menenangkan. Suasana terasa sejuk dengan semilir angin yang membawa aroma khas pegunungan.
Saya pun memilih duduk sejenak di dekat pintu masuk Curug Pete hanya untuk menikmati suara gemercik air dari kejauhan dan keindahan alam yang terbentang di depan mata. Momen sederhana ini terasa begitu damai, seolah seluruh lelah perjalanan terbayar dengan ketenangan yang diberi oleh alam Batu Raden. Ini yang pertama kami memperkenalkan diri ya. Nama Bapak Cikun Alan dari Desa Kemudian Telur Kabupaten. Untuk proses wisata alam Curug Pete, kami pengelola dari mulai awal Januari tahun 2024 sampai sekarang. Nah, untuk masalah tiket sementara belum ada tiket mas. Jadi untuk sementara bahasanya pakai bahasa uang kebersihan 5.000 rupiah untuk wisata alam Curug Pete. Ini juga prosesnya masih lama, dari sekitar 45% mas. Belum sempurna betul, masih ada pembenahan termasuk kita mau bikin jembatan, musola, terus akses ke Curug Pete itu juga nanti akan diperbaiki lagi untuk pengunjung biar nyaman. Itu kira-kira seperti itu. Sementara belum pakai tiketing tapi hanya uang cash, istilahnya uang kebersihan. Untuk Curug sendiri ini sejarahnya bagaimana ya? Kalau Curug ini sejarahnya yaitu karena yang tahu persis orangnya kan udah meninggal dulu. Jadi setahu saya proses Curug Pete ini ya kita mengikuti aja namanya gitu. Kalau sejarahnya ya tahu saya karena orangnya udah meninggal. Jangankan saya yang lebih tua lagi aja udah nggak tahu. Yang tahu persis kan udah meninggal, tapi orang itu nggak memberi cerita kepada orang-orang yang belum meninggal. Ya termasuk kalau Batu Renggunuk ini, ya konon ceritanya memang ada bocoran itu, ada katanya di situ Batu Renggunuk di dalamnya kayak istana. Itu boleh ya. Tapi dilihat ini untuk hotel terlihat ya. Apakah ada akses untuk berkelanjutan Pak untuk hotel ini? Ada, nanti ada jembatan dibikin, terus di bawah ini juga saya kan masih mau ada tebing, mohon maaf, tubing. Keluargaan dari sini nanti start ke sana, nanti ketemu jembatan di sana untuk akses ke Hotel Moro Senang. Termasuk kafe ini nanti ke depannya. Memang Moro Senang ya? Iya, Moro Senang ini. Karena Moro Senang sendiri juga mendukung adanya Curug Pete juga, karena beliau yang punya ini kan kamar-kamar termasuk ruang aula untuk pertemuan. Jadi kalau ada pengunjung yang mau nginep sini, justru sekarang miliknya hotel yang di kamarnya di. Jadi digratisin lah ya? Iya, ada pandangan ke Curug Pete. Tapi untuk mungkin untuk kedepannya akan selesai ini mungkin di bulan tahun depan kah? Atau mungkin masih jalan aja? Ini paling ya untuk Lebaran besok mungkin ya udah agak finishing lah. Tapi kami kan kebetulan secara pribadi saya tukang taman juga, tukang dekor, jadi makanya saya masih mau bikin nanti ada ya untuk spot-spot selfie gitu, itu masih banyak mas bikin yang saya. Dari pas Bapak gajah sampai sekarang apakah pengunjungnya itu selalu bertambah? Bertambah. Justru kita lagi secara pribadi saya kaget ini secara tiba-tiba. Padahal dulu waktu udah ada papan uang kebersihan itu sempat down, ada 1 bulan nggak ada pengunjung. Tapi kesini secara tiba-tiba kayak gini saya lagi heran gitu. Kesempatan ini saya juga kan lihat ini kan dari mungkin dari seperti pun mungkin dari video kami juga betul. Bisa membantu banyak orang yang betul. Memang betul sekali itu mas. Jadi dari teman-teman
pengunjung yang hadir ke sini, ya betul, itu memang beliau-beliau yang viralin gitu. Ya, terima kasih. Setelah mendengarkan perjelasan dari Pak Sikun Alan selaku petugas Curug Pete, saya pun melanjutkan perjalanan menuju ke dalam area curug. Di sepanjang jalan, pemandangan air mengalir indah begitu memanjakan mata, sementara sebuah papan bertulis hati-hati mengingatkan setiap pengunjung untuk tetap waspada. Semakin dekat, rasa tidak sabar untuk melihat Curug Pete dari dekat pun tumbuh dalam hati. Kaki terus melangkah melewati perbatasan masuk, dan di hadapan saya tampak air yang begitu jernih, memantulkan cahaya alami yang membuat suasana terasa sejuk dan menenangkan. Ada jalan setapak yang mengarah menuju Curug Pete dengan pemandangan air yang mengalir tenang di bawahnya. Di atas tampak deretan bukit yang menghijau, ditanami pepohonan yang tumbuh subur dan menambah kesejukan suasana. Benar saja, papan bertuliskan hati-hati seolah menjadi isyarat lembut bagi setiap pengunjung untuk melangkah dengan waspada di tengah keindahan alam ini. Dari kejauhan, gemercik air mulai terdengar jelas, dan air terjun pun perlahan tampak di balik pepohonan, menghadirkan rasa kagum dan takjub akan keindahan Curug Pete yang alami dan menawan. Akhirnya perjalanan pun sampai di kawasan Curug Pete. Di depan mata terpampang pemandangan air terjun yang begitu indah. Airnya jatuh dengan lembut membentuk butiran embun yang menyejukkan wajah. Suaranya yang gemuruh terpadu dengan kesejukan udara pegunungan, menciptakan suasana begitu damai. Saya pun duduk sejenak menikmati kesejukan dan keindahan alam di sekitar, sambil menyantap makanan dan minuman yang saya bawa. Momen sederhana itu terasa begitu berharga, seolah menjadi hadiah setelah perjalanan panjang menuju surga kecil di Baturaden. Setelah selesai menyantap makanan dan minuman, saya pun bersiap untuk berenang santai di Curug Pete. Air yang tampak begitu jernih dan menyegarkan, seolah memanggil siapapun untuk merasakan kesejukannya. Di sekitar saya, banyak pengunjung lain yang juga berenang dengan riang, menikmati suasana alam yang menenangkan. Tak hanya itu, ada pun beberapa orang yang memilih duduk santai di tepi curug, sekedar menikmati keindahan alam sambil berbincang-bincang. Suasana terasa hangat dan damai, perpaduan antara tawa pengunjung, gemercik air, dan pesona alam Baturaden yang memikat. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering hand.
hums a tune I've never heard in languages I can't speak. She writes down cities on her wrist and dreams she'll never keep. Oke, trip kali ini lumayan menyenangkan dan juga melelahkan karena motornya memang agak problem di jalan, tapi hasilnya memuaskan. Sudah masuk curug ini, pemandangannya indah, airnya segar, kedalamannya juga lumayan gak terlalu tinggi, sekitar 5 meter. Next, nanti kita akan trip selanjutnya. Oke. Perjalanan hari ini di Curug Pete benar-benar memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Mulai dari hamparan sawah yang hijau di perjalanan menuju Baturaden, jalan menanjak dengan pemandangan awan cerah hingga deretan pohon kelapa dan jalan kecil yang penuh ketenangan. Semuanya terasa begitu indah dan menyejukkan. Setiap langkah menuju Curug Pete menghadirkan cerita tersendiri, dari melihat bapak-bapak yang sedang memindahkan jerami di tengah sawah, mendengarkan suara alam yang tenang, hingga bertemu Pak Sikun Alan, petugas curug yang dengan ramah memberikan penjelasan tentang tempat ini. Semua itu menambahkan kehangatan suasana dan membuat perjalanan terasa lebih bermakna. Sesampainya di curug, suara gemuruh air terjun menyambut dengan lembut. Pemandangan air yang jernih dan udara yang segar membuat tubuh dan pikiran terasa benar-benar rileks. Duduk santai sambil menikmati bekal sederhana, lalu berenang di air yang sejuk menjadi momen kecil yang penuh rasa syukur. Di sekitar terlihat para pengunjung lain yang juga menikmati keindahan ini. Ada yang berenang, ada yang sekedar duduk santai menikmati suara alam. Semua tampak bahagia, seolah alam Baturaden mengajarkan satu hal sederhana, bahwa kebahagiaan bisa ditemukan dalam ketenangan dan kesederhanaan. Kini sebelum meninggalkan Curug Pete, saya hanya bisa tersenyum dan berterima kasih. Terima kasih kepada alam Baturaden yang telah memperlihatkan keindahannya hari ini, dan juga kepada masyarakat sekitar yang menjaga tempat ini tetap asri dan damai. Semoga perjalanan ini bukan hanya tentang menikmati pemandangan, tapi juga tentang menghargai setiap langkah, setiap hembusan angin, dan setiap detik kebersamaan dengan alam. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Tetap jaga alam kita, karena di sanalah keindahan sejati berada. So lying underneath the stormy sky,